Ari abdi mah tara ngarokok teh sieun teh lebet surga. Saya neraka. Sabab kan kita pas di payunan surga ditanya teh mau naon maneh cek malaikat teh rokok alah sia mengkarengan di surga mah euseuna. Nu aya seuna di mana malaikat? Nu aya seuna mah di neraka. Ulah abdi ka neraka da tos nyandu abdi mah. Besok terus kan. Ya tuh, buat karuasan kita. Lain maksudnya lembut tapi enak lagi. Di sini sudah daya. Saya di sini. Enak lagi. Antos tadi kita. Sekarang ini Pak Ustad, ini kan kajian anu wong itu hanya mengenai Isra Mi'raj. Nabi Muhammad naik ke langit, mungkin keterangan pendak sareng para nabinya. Nah pertanyaannya, nah kan Nabi Muhammad teh tetepang dengan full sadayana 25 nabi, hanya sebagian gitu. Ya, itu teh memang aya anu menafsirkan berbagai ieu naon misalkan di langit pertama ketemu najeng nabi ieu, di langit kedua ketemu dengan nabi ieu, tidak semuanya gitu nya. Itu sebenarnya kaitannya dengan peta ianya peta perjalanan dakwah Rasulullah SAW, sehingga nanti ketemunya dengan Nabi Ibrahim, ketemunya dengan Nabi Musa dan sebagainya. Itu teh peta dakwahnya Rasulullah SAW sebenarnya itu teh menggambarkan itu. Karena nabi-nabi itu mewakili tentang umat, tentang karakteristik umat anu bakal didakwahi ku Rasulullah SAW gitu seperti itu. Sehingga tidak dipertemukan dengan itu, walaupun kan pada akhirnya mah sebenarnya mah menyaksikan seluruh perjalanan Rasulullah SAW itu nabi-nabi terdahulu menyaksikan kemuliaan Nabi Muhammad, karena tidak ada lagi makhluk yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Gitu, malaikat pun tidak pernah sampai. Jadi seluruh nabi menyaksikan kemuliaannya. Gitu ya. Seperti itu. Dan seluruh nabi sudah memahami bahwa nabi akhir zaman itu Muhammad. Semuanya di semua nabi sudah memahami seperti itu. Kan di antara yang diajarkan kepada Nabi Adam, mu'allama Adam asma'a kullaha, itu al asma'a, nama-nama kullaha seluruhnya itu bukan hanya nama-nama benda, termasuk adalah nama-nama nabi. Jadi nabi awal pertama sampai nabi akhir zaman itu sudah diinstalkan ke diri Nabi Adam dan ke umat manusia. Jadi kalau ada orang yang menolak Muhammad, sebenarnya itu menolak fitrahnya dirinya, ya, menolak Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman itu menolak fitrah dirinya, karena itu sudah diinstalkan di baheula keneh dina penciptaan awal ku Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, nah itu jadi dipertemukan dengan tidak seluruh nabinya itu, tapi nabi-nabi tertentu itu adalah yang menunjukkan tentang perjalanan dakwahnya, karakteristik umat tertentu yang kemudian yang nanti akan menjadi umatnya Rasulullah SAW, gitu, yang akan dihadapi dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Gimana Bapak Ana, ada pertanyaan lagi? Ustaz, ini masalah ketenangan hati ya. Sekarang kan banyak misalnya banyak persatuan atau gimana, banyak ormas, banyak ini. Nah, gimana hati kita saya supaya tenang, maksudnya supaya apa istilahnya pas di hati gitu kan, Angka bawa gitu. ya jangan ke bawah-bawah ke Arus gitu. Gimana solusinya istilahnya supaya hati kita tenang, kemana kita harus dibawa hati ini gitu kan, gimana untuk menenangkan hati ini supaya lurus gitu, Yang mudah terpengaruhi ya. nah, tidak mudah Be ulah kabawa ku sakaba-kaba ka irid ku ciki, ya cek bahasa Sundanya. Ya, emang Rasulullah SAW menyampaikannya salah satu dalam sebuah hadisnya, "Satabtariqu ummati fi salasi wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah." Bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dan para ulama bersepakat yang disebut dengan satu golongan itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan berarti bisa diklaim oleh satu golongan bahwa saya ahlus sunnah wal jamaah, saya ahlus sunnah wal jamaah, bukan. Tapi adalah orang-orang yang bisa menepati sunnah Rasul secara dengan kemudian berjamaah. Maka kemudian dua sebenarnya ininya standar yang harus kita temuin, yaitu pertama, bagaimana standar bahwa seseorang itu ahlus sunnah. Yang kedua, bagaimana standar seseorang itu berjamaah. Gitu ya. Standar seseorang dia ahlus sunnah berarti mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul itu bukan hanya sekedar menjadi ahli hadis ini dan sebagainya, tapi merekonstruksi. Merekonstruksi itu membangun ulang apa yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Nah, supaya kita bisa membangun ulang apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW, harus dipelajari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW.
kumaha mempelajarinya ya harus belajar, harus ngaji gitu. Jadi tidak mungkin seseorang bisa menjadi ahlus sunnah kalau kemudian kita tidak memahami sunnahnya. Tidak mungkin seseorang memahami sunnahnya kalau dia tidak ngaji, tidak mau ngaji. Sibuk dudunya gitunya nepikeun ka poho akhirat, poho pieun. Nah, kemudian yang kedua jamaah. Jamaah ini kan bukan hanya sekedar kumpulan jumlah orang dan sebagainya. Ada cek Ibnu Mas'ud, jamaahnya mawafaqah alal haq, apa yang menepati kebenaran. Jadi yang berada dalam kebenaran walaupun tawahdah, walaupun kau sendirian, maka itu disebut jamaah. Jadi jamaahnya lain kusabloban, oh yuk jutaan yuk anggotana, berarti jamaah enggak. Seorang juga asal menepati kebenaran. Apa yang bisa menepati kebenaran? Prinsip anu harus dipenuhi. Bahwa sesuatu itu dianggap benar kalau akidahnya tauhid, syariatnya Islam, gitu ya. Kemudian kepemimpinannya kepemimpinan Islam, gitu ya. Jamaahnya jamaah Islam, seperti itu. Kemudian mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu kumaha carana orang tahu ya, pelajari, pahami. Bisa gak cara memahaminya dengan memasukinya? Boleh, seperti itu. Ya, tapi kemudian tadi pakai standar itu. Dia yang diajarkannya akidah tauhid bukan. Yang diperjuangkannya syariat Islam bukan. Yang ingin ditegakkannya kepemimpinan Islam bukan. Yang ingin dibangunnya adalah jamaah Islam atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan tertentu saja dan sebagainya. Nah, kemudian dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul enggak? Gitu. Itu aja ininya. Nah, kita bisa menilai itu. Kalau kita belum mampu menilai itu, misalkan maka kita boleh menyandarkan, istilahnya kalau dalam bahasa ini taklid terlebih dahulu kepada ulama, orang yang memiliki ilmu yang kita percayai dan sebagainya, boleh. Tapi bukan berhenti mencari kebenaran, itu gak boleh berhenti. Harus terus kita lakukan. Di awal boleh kita taklid, kemudian kita belajar, mencari standar, mencari indikator. Nah, ayatnya indikator etak, gitu. Nah, sehingga kemudian dengan begitu kita, karena nanti di hadapan Allah yang dipertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Orang yang kita ikuti nanti di akhirat belum tentu kemudian akan bertanggung jawab terhadap diri kita, kan gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 167 kalau nggak salah ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'ul adzab wa qataqatat bihimul asbab. Ketika berlepas diri orang yang diikuti dari orang yang mengikuti, gitu, berlepas, saling berlepas. Kemudian orang yang mengikuti waqala alladzina tabau, dan berkata orang yang mengikuti law anna lana qaratan panatabarra minhum kama tabarra min, apa kieu mah baheula teh saya teh mau nutur gitu, apa kieu mah, tapi kadzalika yurhimullah amalahum hasaratin alaihim, teu bisa rugi maranehanna karena mengikuti sesuatu yang dia tidak tahu. Taklid buta teh disebutna. Ditaklid di awal untuk kemudian kita belum tahu nih, belum punya standar untuk memenuhi, kita mengikuti ulama tertentu yang kita yakini, kan bisa karena kita lihat kesehariannya baik dan sebagainya. Tapi kita juga harus terus belajar karena kita tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap dari orang yang kita ikuti, yang dipertanggungjawabkan diri kita sendiri. Dan kadang bahkan di akhirat itu orang yang diikuti itu akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Sehingga kita harus punya kemandirian, istilahnya. Punya kemandirian dalam menentukan sikap dan sebagainya. Itu Pak Ustadz, kalau misalkan kan abdi gitu, Islamil jarang ngaji gitu, terus misalnya ninggal YouTube ceramah misalkan bahas atau adidat, kurang matok hadinya sebagai sebagai sebuah proses awal kita untuk kemudian belajar dan untuk mencari kebenaran, itu boleh, bagus juga gitu. Jadi cuman kan kelemahan anak orang nonton di YouTube tuh tiasa tataro, setiasa menggali, dan kemudian sang guru yang kita belajar ke situ juga tidak bertanggung jawab terhadap diri kita. Maka sebaiknya kalau kita mau ngaji, tadi ada gurunya, ada forumnya, dan kemudian tidak hanya sekedar kumpulan ngaji, tapi kemudian ada proses tindak lanjutnya, saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling menjaga. Itu yang paling penting sebenarnya. Hari itu hukum kan banyak gitu sebenarnya. Yang ngaji yang paling bagus itu aplikasinya juga dikawal, pelaksanaan dari apa yang dipelajarinya juga dikawal. Nah gitu, itu yang mungkin yang lebih bagus. Tapi itu sebagai awalan, sebagai proses, daripada kita tidak dapat ilmu sama sekali, bagus. Daripada nonton YouTube dan untuk para ruguhnya, lebih baik nonton ceramah seperti itu.
pengajian kan. Hmm. Kadang subuh gitu. Ya, mohon. Waktu kita beres malam. Malam. Ayat sulit. Ini ayat perasaan sekali Ustaz. Hah? Ada perkawis sunnah tadi yang dibahas sunnah Rasul itu kan. Ini kan ada apakah sunnah Rasul itu dari penampilan itu Nah. atau dari sejarah perjuangan gimana gitu Pak? Nah, siap. Ini pertanyaan bagus nih. Ya, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-sunnatu sunnatani. Sunnah itu ada dua jenis sunnah. As-sunnatu fil faridah wa sunnatu fi ghairiha. Ada sunnah yang sifatnya fardu, faridah, dan ada sunnah yang selain itu. Apa sunnah faridah? Fa amal faridah itu asluha fi kitabillahi ta'ala. Sunnah yang faridah itu asalnya dari kitab Allah Ta'ala. Akhodan, mengambilnya menjadi petunjuk, wa tarakaha dalalah, meninggalkannya akan tersesat. Kemudian ada juga sunnah yang asluha laisa fi kitabillah, asalnya bukan dari kitab Allah, maka akhodaha padilah, mengambilnya keutamaan, wa tarakaha laisa bihatiatin, meninggalkannya tidak berdosa. Nah, itu artinya tidak wajib sama dengan Rasulullah SAW, tapi kalau sama itu lebih baik, padilah keutamaan. Nah, yang goyer parido, yang tidak wajib sama dengan Rasulullah SAW itu diantaranya adalah sesuatu yang terikat dengan keadaan pribadi dan kemudian masyarakatnya. Contohnya misalkan berpakaian. Berpakaian itu misalkan berjubah, pakai imamah dan sebagainya, itu orang-orang Arab memang semuanya seperti itu. Mau yang Islam, mau yang enggak Islam, itu adat. Itu kita mengikuti itu, padilah keutamaan, karena Rasulullah walaupun sebagai orang Arab kita lihat sebagai keutamaannya melakukannya, dan Rasulullah biasa ada pembedanya, imamahnya berbeda antara imamahnya Abu Jahal dengan imamahnya Rasulullah SAW, berbeda gitu cara memakainya. Nah gitu ya, jadi kalau cara berpakaian kemudian mungkin apa termasuk profesi dan sebagainya, itu kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya biar faridoh. Nah ada yang sifatnya faridoh, sifatnya wajib sama dengan Rasulullah SAW. Nah yang wajib sama itu adalah bagaimana cara Rasulullah SAW menjalankan atau menegakkan Al-Quran, menjalankan Al-Quran di dalam kehidupan sehari. Karena tadi sunnah faridoh itu yang asluha fi kitabillah ta'ala, asalnya dari kitab Allah Ta'ala. Nah itu bisa kita ketahui dari hadis-hadis, dari sejarah Rasul, dari sirah Rasul dan sebagainya, apa yang prinsip yang paling pokok yang harus dijalankan gitu ya. Ada landasan-landasan pokok yang harus dijalankannya, dan kemudian bagaimana pelaksanaannya. Ada istilahnya yaitu sunnah faridohnya. Nah itu penggaliannya lumayan lah gitu, harus kita pelajari sejarah secara utuh. Kalian pelajari juga apa dalam perjalanan sejarah itu yang paling pokok yang harus ditegakkan oleh Rasulullah, yang paling mendasar, yang menjadi istilah dalam bahasa Al-Qur'annya menjadi uswah hasanah, menjadi uswah terbaik yang harus sama, tidak boleh beda kita dengan Rasulullah SAW. Tapi ayah nukudah sami, ada yang harus sama dengan Rasulullah SAW. Nah itu nukudah kurang dipelajari dari perjalanan sejarahnya Rasulullah SAW. Kayak namanya prinsip-prinsip sunnah yang harus kita ikuti. Nah itu penting itu teh. Nah itu lumayan lah, itu mungkin penggaliannya gitu perlu dikaji lebih jauh. Karena kan mungkin bisa menentukan ahli sunnah itu. Nah betul. Ya ahli sunnah itu berarti yang lebih mengutamakan menjalankan sunnah faridoh, yaitu bukan terlalu berlebihan mengatakan bid'ah dan tidak bid'ah pada sunnah yang sifatnya fadilah, sunnah yang sifatnya luar faridoh. Bisa jadi harus tentang akhir zaman itu kan, sunnahku itu kan. Ya betul. Ada di akhir zaman itu ada orang yang menjalankan sunnah tapi bukan dengan sunnahku, dia berpakaian sama denganku, kulitnya sama dengan kulitku, tapi menyeru kepada api neraka, bisa gitu. Jadi bisa ulah katipu ku hal-hal sifatnya tadi, hal-hal sifatnya bungkus gitu, sampai seperti itu Rasulullah mengingatkan nanti. Bahwa pakaian anak ciga mangjaka kieu dan sebagainya, ternyata sebenarnya nyunah kan gitu, bisa gitu dalam perjalanan. Oke teman Wabi semuanya, alhamdulillah mungkin dari pemaparan Pak Ustadz dari awal sampai akhir membuat kita yang ada di sini khususnya dan teman-teman semuanya dapat mencerna obrolan kita, obrolan santai, tapi insya Allah ada manfaatnya. Semoga dengan konten ini kita bisa menambah wawasannya lebih baik lagi. Amin. Dan jangan lupa buat teman Wabi semuanya, lebih lengkapnya bakal ada di channel YouTube-nya Pak Ustadz Habim TV. TV. Habim TV ya Pak. Habim TV. HABIM TV.
Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Si obras udah selesai dan inilah lokasi syuting kita. Syuting kita suasana perantau yang istrinya di Garut. Dan bagi para istri, lihatlah perjuangan suamimu ini. Jagalah anak-anak kita ya, bawa ke jalan yang benar, beri pendidikan yang benar. Karena perjuangan di perantauan itu berat. berat banget. Tapi dengan berat ini semoga menjadi ibadah dan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan inilah tempat produksinya, dan ini akan menjadi saksi nanti di akhirat macam mana kita berjuang, macam mana kita menafkahi anak dan istri. Dan mudah-mudahan tempat ini juga menjadi saksi sejarah, saksi di alam dunia dan saksi di alam akhirat untuk memberatkan timbangan kita. Bagus? Oke? Selamat berjuang, Bagus. Siap. Sampai ketemu lagi di channel Nuabi.